Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di modul 2,3, bagian terakhir dari bab 2, mengenai profesionalisme dan etika profesi dalam buku video digital kita. Di modul 2,1, kita telah mendefinisikan profesi dan profesionalisme. Dan di modul 2,2, kita telah mengupas tuntas urgensi etika profesi bagi manajer pendidikan, serta peran krusial mereka sebagai teladan etis. Kini, kita akan membahas salah satu instrumen konkret yang menjadi pilar penting dalam menegakkan standar perilaku profesional, yaitu kode etik profesi. Kita akan memahami apa itu kode etik, apa tujuannya, bagaimana strukturnya secara umum, dan yang terpenting, kita akan melihat kode etik mana saja yang relevan dan dapat menjadi rujukan bagi para manajer atau pemimpin pendidikan di konteks Indonesia. Apa itu kode etik profesi? Secara definisi, kode etik profesi adalah sebuah pernyataan formal yang berisi seperangkat prinsip, nilai, standar, atau aturan perilaku yang disusun secara sistematis untuk memandu pengambilan keputusan dan tindakan para anggota dalam menjalankan tugas profesi mereka. Kode etik ini biasanya dikembangkan, disahkan, dan disosialisasikan oleh organisasi profesi atau badan yang menaungi profesi tersebut. Ia berfungsi sebagai kompas moral kolektif bagi para praktisi. Apa saja tujuan dan fungsi utama dari adanya kode etik profesi? Memberikan panduan perilaku. Fungsi paling mendasar adalah menyediakan panduan yang relatif jelas bagi para profesional mengenai perilaku apa yang diharapkan, diterima, atau bahkan dilarang dalam berbagai situasi kerja yang mungkin mereka hadapi. Ini membantu mengurangi kebingungan atau ambiguitas dalam menghadapi dilema etis. Menetapkan standar profesional. Kode etik menetapkan standar minimal perilaku etis, dan seringkali juga standar ideal bagi anggota profesi. Ini membantu menjaga kualitas layanan dan integritas profesi di mata publik. Mekanisme akuntabilitas, kode etik, menjadi dasar untuk menilai perilaku anggota profesi dan meminta pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran. Organisasi profesi atau lembaga terkait seringkali memiliki mekanisme untuk menangani pengaduan dan memberikan sanksi bagi anggota yang terbukti melanggar kode etik, membangun dan memelihara kepercayaan publik dengan memiliki dan menegakkan kode etik. Sebuah profesi mengirimkan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa mereka serius dalam menjaga standar perilaku anggotanya dan berkomitmen pada pelayanan yang bertanggung jawab. Ini sangat vital untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik, memperkuat identitas dan solidaritas profesional. Kode etik mencerminkan nilai-nilai inti dan aspirasi bersama dari suatu profesi. Memahami dan berkomitmen pada kode etik yang sama dapat membantu memperkuat rasa identitas kolektif dan solidaritas di antara para anggota profesi. Sarana edukasi dan sosialisasi. Kode etik juga berfungsi sebagai alat penting untuk mendidik calon anggota profesi dan mensosialisasikan mereka ke dalam norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam profesi tersebut. Bagaimana struktur dan isi umum kode etik? Meskipun bervariasi antar profesi, sebagian besar kode etik biasanya mencakup beberapa elemen atau tema umum, seperti mukodimah atau pembukaan. Biasanya berisi pernyataan filosofis mengenai nilai-nilai dasar, tujuan luhur profesi, dan komitmen umum terhadap pelayanan dan integritas. Tanggung jawab terhadap klien atau pihak yang dilayani. Ini adalah bagian inti, menguraikan kewajiban utama profesional terhadap pihak yang mereka layani. Prinsip seperti kesejahteraan klien, kerahasiaan, kompetensi, non-diskriminasi, dan persetujuan tindakan sering dibahas di sini. Tanggung jawab terhadap kolega atau teman sejawat. Mengatur hubungan antar sesama anggota profesi. Menekankan prinsip saling menghormati, kolaborasi, menjaga nama baik kolega, dan cara menyelesaikan konflik secara profesional. Tanggung jawab terhadap profesi. Kewajiban untuk menjaga martabat dan reputasi profesi. Berkontribusi pada pengembangan ilmu atau praktik profesi, serta menghindari perilaku yang dapat merusak citra profesi secara keseluruhan. Tanggung jawab terhadap institusi atau tempat kerja. Loyalitas yang wajar kepada institusi. Penggunaan sumber daya institusi secara bertanggung jawab. Serta kepatuhan terhadap kebijakan institusi yang sah dan etis. Tanggung jawab terhadap masyarakat atau publik. Menekankan peran profesi dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, luas dan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai sosial yang berlaku. Prinsip umum. Seringkali ada bagian yang menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip etis fundamental seperti integritas, objektivitas,
kompetensi profesional, kerahasiaan, penghindaran konflik kepentingan, dan keadilan. Mekanisme penegakan, beberapa kode etik juga menyertakan informasi mengenai prosedur penanganan pelanggaran dan sanksi yang mungkin diterapkan. Kode etik dalam konteks pendidikan di Indonesia sekarang, mari kita fokus pada konteks kita di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, mungkin belum ada satu kode etik tunggal yang secara eksplisit dan universal diadopsi dengan nama Kode Etik Manajer Pendidikan Indonesia. Namun, ini tidak berarti para manajer atau pemimpin pendidikan di Indonesia beroperasi tanpa panduan etis formal. Mereka umumnya terikat oleh atau dapat merujuk secara kuat kepada beberapa dokumen penting berikut. Kode Etik Guru Indonesia. Ini adalah kode etik profesi yang paling dikenal luas dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, yang disusun dan disahkan oleh organisasi profesi guru terbesar, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Meskipun judulnya adalah guru, isi dan prinsip-prinsip di dalamnya sangat relevan dan berlaku bagi siapa saja yang berkecimpung dalam profesi kependidikan, termasuk kepala sekolah, pengawas, dan administrator lainnya. Mengapa? Karena sebagian besar manajer pendidikan berasal dari latar belakang guru, mereka mengelola dan bekerja sama erat dengan guru, dan nilai-nilai fundamental pelayanan pendidikan bersifat universal dalam lingkup sekolah. Mari kita lihat beberapa poin kunci dalam KEGI dan relevansinya bagi manajer pendidikan. Hubungan guru dengan peserta didik menekankan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan peserta didik, memperlakukan mereka secara adil tanpa diskriminasi, menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka, membimbing mereka menjadi manusia seutuhnya. Relevansi bagi manajer. Manajer menetapkan kebijakan dan iklim sekolah yang mendukung terlaksananya prinsip ini, menangani kasus-kasus pelanggaran hak siswa, dan memastikan semua staf memahami dan menerapkan standar ini. Hubungan guru dengan orang tua atau wali murid menekankan pentingnya menjalin komunikasi yang baik, membina hubungan kemitraan, memberikan informasi yang jujur dan objektif mengenai perkembangan anak, serta menghormati hak-hak orang tua. Relevansi bagi manajer. Manajer seringkali menjadi titik kontak utama untuk isu-isu sensitif dengan orang tua, menetapkan protokol komunikasi sekolah rumah, dan memediasi konflik jika terjadi. Hubungan guru dengan masyarakat dan lingkungan sekitar menekankan peran guru sebagai agen perubahan sosial yang positif, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan menjadi teladan perilaku yang baik di lingkungan. Relevansi bagi manajer. Manajer adalah representasi utama institusi di mata masyarakat, bertanggung jawab membangun citra positif sekolah, dan menjalin kemitraan dengan komunitas. Hubungan guru dengan teman sejawat, mengatur prinsip saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama, tidak saling menjatuhkan, atau membicarakan keburukan kolega. Relevansi bagi manajer. Manajer bertanggung jawab penuh untuk menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan suportif antar staf, menangani konflik antar staf secara adil, serta menegakkan norma profesionalisme dalam interaksi sehari-hari. Hubungan guru dengan profesi menekankan kewajiban untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri, menjaga nama baik dan martabat profesi, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kehormatan profesi guru. Relevansi bagi manajer. Manajer memiliki peran kunci dalam mendorong pengembangan profesional staf, menegakkan standar kinerja dan perilaku profesional, serta menjadi penjaga martabat profesi di tingkat institusi. Hubungan guru dengan organisasi profesi dan kebijakan pemerintah menekankan partisipasi aktif dalam organisasi profesi dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang sah di bidang pendidikan. Jelas terlihat bahwa meskipun ditujukan untuk guru, hampir seluruh aspek dalam KEGI memiliki implikasi langsung dan bahkan lebih kuat bagi para manajer pendidikan yang bertanggung jawab atas implementasi nilai-nilai ini dalam skala institusi. Kode etik dosen. Bagi Anda yang nantinya berkecimpung di lingkungan perguruan tinggi, perlu diketahui bahwa setiap universitas atau institusi pendidikan tinggi biasanya memiliki kode etik dosen tersendiri. Kode etik ini mengatur perilaku dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, serta hubungan dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, dan institusi. Prinsip-prinsip seperti kebebasan akademik yang bertanggung jawab, integritas akademik, objektivitas penelitian, etika publikasi, serta profesionalisme dalam pengajaran dan pembimbingan menjadi fokus utama. Manajer atau pimpinan di tingkat fakultas atau universitas tentu terikat oleh kode etik ini. Kode perilaku atau tata tertib internal institusi. Banyak sekolah
yayasan pendidikan, atau dinas pendidikan juga mengembangkan peraturan internal, kode perilaku, atau tata tertib bagi seluruh pegawainya, termasuk staf manajerial. Dokumen ini seringkali lebih rinci dan kontekstual, mengatur hal-hal spesifik seperti jam kerja, penggunaan fasilitas kantor, penerimaan hadiah, penanganan konflik kepentingan, prosedur pelaporan, dan standar komunikasi internal maupun eksternal. Dokumen ini biasanya merujuk atau selaras dengan prinsip-prinsip dalam kode etik profesi yang lebih luas, seperti KEG, nilai-nilai dasar lainnya. Selain kode etik formal, perilaku manajer pendidikan di Indonesia juga dipandu oleh nilai-nilai dasar yang lebih luas, seperti nilai-nilai luhur Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Keterbatasan dan tantangan kode etik, meskipun sangat penting, kita juga perlu menyadari bahwa kode etik bukanlah obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua masalah etika. Ada beberapa keterbatasan dan tantangan. Sifat umum. Kode etik seringkali ditulis dalam bahasa yang umum dan abstrak. Ini memerlukan interpretasi dan penerapan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi nyata yang spesifik dan kompleks. Masalah penegakan, efektivitas kode etik sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan organisasi profesi atau institusi untuk menegakkannya secara konsisten dan adil. Jika penegakan lemah atau tebang pilih, kode etik bisa kehilangan kekuatannya. Kesadaran dan komitmen. Kode etik hanya akan bermakna jika para anggota profesi benar-benar mengetahui isinya, memahami maknanya, dan memiliki komitmen pribadi untuk menaatinya. Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kode etik menjadi tantangan tersendiri. Tidak mencakup semua situasi. Mustahil bagi kode etik untuk mengatur setiap kemungkinan dilema etis yang akan muncul. Selalu akan ada situasi baru atau unik yang menuntut penalaran etis di luar apa yang tertulis secara eksplisit. Risiko menjadi formalitas. Ada bahaya kode etik hanya dianggap sebagai dokumen formalitas atau pajangan jika tidak diintegrasikan secara sungguh-sungguh ke dalam budaya kerja dan proses pengambilan keputusan sehari-hari. Peran kode etik lebih dari sekadar aturan. Penting untuk melihat kode etik bukan hanya sebagai daftar larangan atau kewajiban. Lebih dari itu, kode etik adalah perwujudan dari nilai-nilai luhur, identitas, dan aspirasi tertinggi dari suatu profesi. Ia adalah komitmen kolektif untuk menjaga standar dan martabat profesi demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, bagi seorang manajer pendidikan, kode etik seharusnya berfungsi sebagai titik awal untuk refleksi etis pribadi dan diskusi dalam tim, kerangka acuan dalam menyusun kebijakan dan prosedur internal institusi, alat untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan etika bagi staf, sumber inspirasi untuk terus berupaya mencapai standar profesionalisme tertinggi. Mengetahui isi kode etik itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah menginternalisasi spirit dan prinsip-prinsipnya, serta menggunakannya secara proaktif untuk memandu perilaku dan membentuk budaya institusi yang berintegritas. Sebagai rangkuman modul 2,3 ini, kode etik profesi adalah panduan formal perilaku bagi anggota profesi, bertujuan menjaga standar, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Di Indonesia, manajer pendidikan dapat merujuk pada Kode Etik Guru Indonesia, Kode Etik Dosen, Peraturan Internal Institusi, serta nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. Meskipun memiliki keterbatasan, kode etik merupakan instrumen penting yang harus dipahami, diinternalisasi, dan digunakan sebagai kompas moral dalam menjalankan amanah profesi. Dengan berakhirnya modul 2,3 ini, kita telah menyelesaikan bab 2 mengenai profesionalisme dan etika profesi. Pada bab 3, nanti kita akan mulai menyelami lebih dalam prinsip-prinsip inti etika yang secara spesifik sangat relevan dalam praktik manajemen pendidikan sehari-hari, seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pemahaman mengenai kode etik ini semakin memperjelas panduan kita dalam berperilaku profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.